meloncat dihajar warga. Evakuasi seorang ibu hamil bersama anak balitanya yang terjebak banjir berlangsung dramatis. Pasukan Rusia bom rumah sakit bersalin di Mariupol di tengah upaya gencatan senjata oleh Uni Eropa. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam Manyus Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan beberapa informasi penting lainnya bersama saya, Gede Satria. Inilah Manyus Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, melawan saat akan ditangkap pelaku begal motor ditembak mati anggota Resmo Polres Sumeneb. Dalam aksinya, pelaku menggunakan senjata tajam untuk mengancam korban. Terdengar bunyi tembakan berkali-kali saat tim Resmo Polres Sumeneb akan menangkap pelaku begal di Sumeneb, Jawa Timur. Laki-laki berbaju hitam dan memakai helm warna putih menenteng senjata tajam adalah pelaku begal sepeda motor. Dalam beraksi, pelaku membekali diri dengan senjata tajam. Sebelumnya polisi sudah memberi peringatan agar pelaku menyerahkan diri. Namun pelaku memberi perlawanan dengan mengacungkan senjata tajam ke arah petugas. Hingga akhirnya pelaku ditembak oleh polisi. Petugas telah memberikan tembakan peringatan kepada pelaku agar segera menyerahkan diri, tetapi tidak diindahkan. Sedangkan korban itu teriak-teriak minta tolong. Akhirnya setelah dikasih tembakan peringatan, pelaku ini tidak mengindahkan. Akhirnya oleh petugas dikasih tembakan terukur. Oleh keluarga, jenazah pelaku akhirnya dibawa pulang dari Rumah Sakit Umum Daerah Sumeneb tanpa dilakukan otopsi. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Abdul Rahim, iNews melaporkan. Merasa dikhianati, seorang bos sawit di Labuhan Batu, Sumatera Utara tega membakar 1 orang pekerjanya. Korban hingga kini masih dirawat di rumah sakit karena luka bakar parah. Juliandi, bos sawit warga Dusun Sukoharjo, Desa Tanjung Mulia, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara ditangkap polisi karena tega membakar 1 orang pekerjanya. Korban Dordian Rambe kini masih harus dirawat di rumah sakit karena luka bakar parah. Kepada polisi, Juliandi mengaku kesal terhadap korban yang menggelapkan 500 kg buah sawitnya. Bukan hanya 1 kali, tapi beberapa kali. Si tersangka ini merasa tidak senang dan karena buah sawitnya yang 500 kilo tidak dinaikkan ke mobil untuk dijual ke pabrik. Tersangka Juliandi dijerat pasal 187 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Pemirsa, kawanan pencuri membobol Sekolah Dasar Negeri 1 Pengasinan, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Aksi kawanan pencuri ini terekam CCTV yang terpasang di ruang guru. Kamera pemantau merekam saat kawanan pencuri membobol Sekolah Dasar Negeri 1 Pengasinan, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Para pelaku membawa barang-barang elektronik milik sekolah. Para pelaku masuk dengan cara merusak pintu ruang guru sekolah. Aksi para pelaku yang terekam CCTV ini baru diketahui keesokan harinya saat salah satu pegawai sekolah datang pagi hari dan mendapati kunci pintu sekolah telah rusak. Sejumlah alat elektronik yang dibawa kabur seperti komputer, infocus, printer, sound system dengan total kerugian mencapai 16 juta rupiah. Kejadian ini ya
pas pagi jam 5.30 lah biasa penjaga datang. Ya. Itu gembok gerbang udah terbuka. Ininya udah rusak gemboknya. Nah, pas masuk ke pintu teralis pintu juga udah rusak juga gemboknya. Kasus ini sudah dilaporkan ke Dinas Pendidikan Kota Depok serta Kepolisian Polsek Bojongsari Sawangan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyu Rizky, iNews melaporkan. 5 pelaku pelemparan air keras ditangkap personil kepolisian sektor Jatinegara, Jakarta Timur. Pelemparan air keras ini dipicu tawuran yang sebelumnya terjadi di kawasan Cipinang Besar Selatan. Lima pelaku pelemparan air keras yang masih remaja ditangkap personel Polsek Jatinegara, Jakarta Timur. Kelima remaja diduga terlibat tawuran yang disertai pelemparan air keras kepada seorang korban di Jalan Pancawarga, Kecamatan Cipinang Besar Selatan, Jatinegara. Lari-lari ada yang bawa apa sih namanya? Bukan, penggaris bersih sama kayu doang. Udah tuh, akhirnya dia lari, nyiram si korban. Udah siap dia. Udah siap dari rumah. botol tuh. Pakai botol air mineral. Iya. Satu korban pelemparan air keras mengalami luka bakar pada bagian wajah dan kini dibawa ke rumah sakit. Dari Jakarta, Rio Mani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara motor tewas akibat ditabrak bus Transjakarta di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Korban berprofesi sebagai pemulung tewas tertabrak saat melintas. Seorang pengendara motor pencari barang bekas tewas seketika usai ditabrak bus Transjakarta di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Peristiwa berawal saat Sutrisno mencari barang bekas tengah melintas di Jalan Raya Pasar Minggu. Tiba-tiba saja, bus Transjakarta jurusan Kampus UI Manggarai menabrak korban hingga tersangkut di kolong bus. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Lagi melintas. Itu ditabrak oleh sama siapa, Bu? Saya juga nggak tahu. Pokoknya saya lihat cuma ada di kolong busway doang. Berarti itu kendaraan rongsokan itu lagi melintas, Bu, ya? Iya. Oh, bukan lagi nyebrang atau berhenti, Bu, bukan? Bukan. Oh, siap. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas Jalan Pasar Minggu Raya mengarah ke Pancoran mengalami kemacetan. Sementara kasus ini ditangani di Telantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Helmi Sajengbati, iNews melaporkan. Beralih ke informasi dan pemirsa, fenomena hujan es terjadi di Tangerang Selatan, Banten. Warga kaget karena baru pertama kali mengalami sementara buntut hujan es disertai angin kencang, bangunan kantor pemerintah kota Tangerang Selatan rusak. Fenomena hujan deras dan angin kencang terjadi di sebuah SPBU di Buaran Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Pengendara sepeda motor yang sedang berteduh panik dan berusaha menyelamatkan diri ke tempat aman agar tidak tertimpa benda-benda yang mungkin tersapu angin kencang. Buntut fenomena hujan deras dan angin kencang, gedung parkir dan kaca-kaca di Balai Kota Tangerang Selatan pecah berantakan. Tak hanya kaca, atap dan dinding bangunan berbahan fiber rusak berjatuhan. Kabid Kominfo Pemkot Tangsel Irfan Santoso memastikan tidak ada korban dalam peristiwa ini. Namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Untuk di Pemkot sendiri ada beberapa yang rusak dan kaca pecah, ada beberapa yang rubuh gitu ya. Sementara itu sedang kita perbaiki, sedang kita bersihkan. Sementara warga di Kampung Setu, Tangerang Selatan, Banten juga dibuat heran dengan hujan berbentuk butiran-butiran es terjadi di lingkungan mereka. Karena baru pertama kali mengalami fenomena ini, warga pun spontan memunguti butiran-butiran es di tanah. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Usai digerebek polisi, sejumlah bangunan liar di Kampung Bahari sepanjang bantaran rel stasiun Tanjung Priok, Jakarta Utara dibongkar petugas. Ada sekitar 300 bangunan liar yang akan ditertibkan mulai dari stasiun Tanjung Priok hingga stasiun Ancol.
Petugas dari PT KAI didampingi polisi Senin pagi menertibkan bangunan liar di Kampung Bahar di sepanjang bantaran rel kereta api sekitar stasiun Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Bangunan semi permanen yang berada di antara jalur 2 dan jalur 3 perlintasan kereta langsung dibongkar petugas. Sementara ratusan bangunan semi permanen lainnya yang melebihi batas tembok pemisah diimbau untuk dibongkar sendiri dalam 1 kali 24 jam. Salah satu warga yang usaha warungnya terancam dibongkar mengaku sudah diberitahukan sejak 2 hari lalu. Buahnya cuma sampai 2 hari untuk dibongkar, dibersihkan pelan-pelan. Oh, dibongkar sendiri gitu? Kalau bongkar dari PT KAI-nya nanti berantakan Bu, mendingan dirapikan sendiri. Pihak PT KAI Daop mengatakan ratusan bangunan liar sepanjang bantaran rel kereta antara stasiun Tanjung Priuk hingga stasiun Ancol Jakarta Utara akan ditertibkan secara bertahap. Pada tahap pertama dilakukan penertiban sebanyak 326 bangunan liar yang sebagian juga pada bangunan tersebut sudah ada yang membersihkan mandiri secara mandiri bangunan liar tersebut. Dan memang sebagian besar bangunan liar ini merupakan bangunan liar yang tidak permanen. Pendirian bangunan di sepanjang bantaran rel dilarang berdasarkan Undang-Undang Perkeretaapian karena dapat mengganggu keselamatan perjalanan kereta api. Dari Jakarta, Pendra Kurniawan, iNews melaporkan. Seorang ibu hamil bersama anak balitanya terjebak banjir di Malang, Jawa Timur. Warga dan petugas bahu-membahu menyelamatkan korban. Hujan deras yang mengguyur kota Malang mengakibatkan rumah warga terendam banjir setinggi hampir 3 meter. Derasnya arus dan gelapnya lokasi membuat petugas BPBD dan PMI kesulitan menuju lokasi warga yang terjebak. 8 orang anggota BPBD menerjang derasnya arus banjir, luapan sungai Kalisai untuk menuju 2 rumah warga yang terjebak banjir. Dengan perahu karet dan bantuan tali tambang, petugas mengevakuasi sejumlah warga termasuk ibu hamil dan balita 2,5 tahun. Dari rumah pertama kita evakuasi ada ibu hamil, anak usia 2,5 tahun, sama suaminya. Kita evakuasi dulu karena emergensi, karena ibu hamil itu harus kita tolong lebih awal. Anaknya laki-laki. Akibat terjebak selama 2 jam, 7 warga harus mendapatkan pertolongan medis karena kedinginan. Untuk sementara, kedua keluarga ini mengungsi di rumah warga yang aman mengingat hujan masih mengguyur kota Malang. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansah, iNews melaporkan. 20 petak kamar kontrakan di Tanah Abang, Jakarta ludes terbakar. Informasi lengkapnya akan